Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Leonie Alexandria, BP 13, dengan pembimbing Pak Eva Yonedi akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak terhadap Perusahaan Properti tahun 2015 sampai dengan 2018. Ada 5 topik pembahasan, yaitu ada bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, metode penelitian, bab 4, pembahasan, dan bab 5, kesimpulan dan saran. Masuk ke bab 1, masuk ke latar belakangnya. Corporate governance adalah rangkaian proses kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengendalian suatu perusahaan. Krisis corporate governance pertama di dunia terjadi pada tahun 1720 yang dikenal dengan The South Sea Bubble. Sedangkan di Indonesia semakin mengemuka setelah terjadinya krisis keuangan yang berkepanjangan pada tahun 1998. Penerapan corporate governance ini diharapkan mampu mengatasi masalah agensi perusahaan. Banyak upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara, salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen pajak. Literatur mengenai pengaruh corporate governance terhadap manajemen pajak telah ditemukan, salah satunya oleh Minik dan Noga pada tahun 2010. Penelitian tersebut menemukan bahwa paket kompensasi berbasis saham sebagai salah satu komponen corporate governance mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 5, yaitu yang pertama adalah bagaimana kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak. Yang kedua, bagaimana kompensasi manajemen berpengaruh terhadap manajemen pajak. Yang ketiga, bagaimana kompensasi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap manajemen pajak. Yang keempat, bagaimana komite audit independen berpengaruh terhadap manajemen pajak. Dan yang terakhir adalah bagaimana kepemilikan institusional, kompensasi manajemen, presentasi Dewan Komisaris Independen dan komite audit independen secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Tujuan penelitian ada 5 juga, yaitu yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak. Yang ketiga, untuk menganalisis Dewan Komisaris Independen terhadap manajemen pajak. Yang keempat, untuk menganalisis komite audit independen terhadap manajemen pajak. Dan yang terakhir adalah untuk menganalisis kepemilikan institusional, kompensasi manajemen, Dewan Komisaris Independen, dan komite audit independen terhadap manajemen pajak. Manfaat penelitian yang saya harapkan adalah ada 2, yaitu bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis. Yang kedua, bagi perusahaan dapat menjadikan masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh corporate governance terhadap manajemen pajak dalam kegiatan operasi perusahaan, sehingga dapat menjaga perusahaan terjerumus dalam lingkar ambiguitas yang terdapat dalam peraturan perpajakan antara kegiatan yang legal maupun ilegal dalam manajemen pajak. Sistematika penulisan ada 5, yaitu sama seperti yang awal tadi, yaitu ada 5 bab yang terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan juga penutup. Masuk ke bab 2, kajian teorinya ada 3, yaitu tinjauan pustaka, tinjauan peneliti terdahulu, dan kerangka pemikiran teoritis dan perumusan hipotesis. Penelitian terdahulu ada 5, yaitu penelitian dari Melinda dan Cahyonowati tahun 2013 dengan hasil kompensasi dan beda tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, tetapi jumlah dewan komisaris, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan tingkat hutang perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Yang kedua ada Octavian tahun 2015 dengan hasil kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, tetapi komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Yang ketiga ada Irawan dan Paramita tahun 2012, yaitu kompensasi kepada direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, dan penerapan corporate governance mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak. Yang keempat ada Anissa dan Kurniasi tahun 2012, yaitu dengan hasil kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, dan jumlah Dewan Komisaris
tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan komite audit dan quality audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Yang kelima ada Zulkarnain tahun 2015 dengan hasil komisaris independen, komisaris manajemen eksekutif, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Dalam kerangka konsepnya yaitu ada variabel independen dan variabel dependen, dan juga ada 4 variabel kontrol. Variabel independen terdiri dari kepemilikan institusional, kompensasi manajemen, komisaris independen, dan komite audit. Sedangkan variabel dependennya adalah manajemen pajak atau UTR. Variabel kontrolnya yang terdiri dari 4 adalah ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat hutang perusahaan, dan beda tarif pajak. Masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih Bursa Efek Indonesia sebagai tempat observasi penelitiannya. Penelitian yang dilakukan adalah observasi tidak langsung berupa data sekunder dengan menggunakan data yang ada pada situs B. Untuk menganalisis permasalahan yang ada, penulis mendata laporan keuangan dari perusahaan, properti, dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian sampel yang digunakan adalah pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau judgment sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media internet dari website Indonesia Stock Exchange atau IDX, yaitu berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan properti dan real estate periode 2015 sampai 2018. Variabel dan pengukuran variabel melibatkan 5 variabel yang terdiri dari 1 variabel dependen dan 4 variabel independen. Metode analisis data ada 3, yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan yang terakhir adalah analisis regresi dan uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi, uji koefisien determinasi, uji signifikansi parameter individual atau uji statistik T, uji signifikansi parameter simultan atau uji statistik R. Masuk ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran sampel penelitian. Objek penelitian yang diambil adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh dari teknik tersebut sebanyak 20 perusahaan properti dan atau real estate. Berikut disajikan kriteria dan proses pemilihan sampel pada skripsi saya. Yang kedua ada hasil penelitian. Pemeriksaan terhadap data merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum masuk tahap analisis lebih lanjut. Pemeriksaan terhadap data merupakan tahap yang sangat penting sebelum melanjutkan ke tahap yang lebih kompleks supaya hasil yang diperoleh tidak bias dan baik. Pemeriksaan data berguna untuk mengetahui karakteristik data. Salah satu pemeriksaan data yang dilakukan adalah memeriksa data yang outlier. Hasil penelitian saya terdapat pada skripsi saya. Pembahasan. Pemeriksaan terhadap data merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum masuk tahap analisis lebih lanjut. Masuk ke bab 5 yaitu penutup. Terdiri dari kesimpulan dan keterbatasan penulisan. Pada penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh perusahaan properti karena sampel yang digunakan banyak perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saran dari saya adalah penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambahkan jumlah sampel tidak hanya terfokus pada sektor properti saja, melainkan pada sektor lain di luar properti. Manajer maupun investor yang kedua adalah manajemen maupun investor dapat lebih memperhatikan lagi faktor-faktor lain di luar model penelitian dalam setiap pengambilan keputusan demi meminimalisir beban pajak dalam perusahaan. Sekian presentasi skripsi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.